Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang masih memberikan kita nikmat, hidayah serta taufiknya sampai pada saat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Bahasa Arab 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama membahas tentang ayat ekonomi juga, yaitu tentang ayat pandangan Islam tentang ekonomi. Langsung saja, ada beberapa surat di sini tentang pandangan Islam tentang ekonomi. Ya, walaupun ayatnya ini keseluruhan secara umum ya, secara umum. Pertama ada surat Al-Baqarah ayat 267, ada Ali Imran ayat 14, ada ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, At-Taubah ayat 41, At-Taubah ayat 60, serta ada An-Nur ayat 33. Langsung saja kita masuk ke ayat yang pertama. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 267. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tuhmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Al-ayat. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ekonomi itu salah satu kebutuhan manusia. Ekonomi salah satu kebutuhan manusia. Baik itu jual beli, produksi, konsumsi, dan distribusi dan lain sebagainya. Jadi setiap orang pasti mempunyai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu dengan jual beli, mudharabah, musyarakah, dan akad-akad lainnya. Tapi Islam di sini menganjurkan bahwasanya setiap apa yang kita dapat dari hasil usaha kita, baik berdagang, berkebun, petani, dan sebagainya, menjadi PNS, dokter, semua apa yang kita dapatkan itu adalah rezeki dari Allah. Itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita ada
tanggungan untuk mengeluarkan atau menginfakkan atau mensedekahkan atau menzakatkan dari harta yang kita dapat kepada orang yang membutuhkan. Dan di sini Allah melarang untuk memberi kepada orang yang buruk-buruk. Maksudnya kita sedekah, tapi sedekah yang sudah buruk. Zakat, kita pilih harta yang sudah buruk, dan lain sebagainya. Padahal pun kalau kita sendiri yang diberi barang itu, kita menolak. Di sini ada kalimat antuk midu fi, itu memincingkan mata. Maksudnya ya, kalau ada orang kesel atau gini kan gini matanya. Gitu-gitu deh. Itu memincingkan mata. Maksudnya dia pun kalau kita diberi barang tersebut, kita juga males menerimanya karena jelek kan gitu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi di sini kita harus memberi yang baik kepada orang yang membutuhkan, yang dari infak yang kita berikan atau sedekah atau zakat yang kita berikan. Masuk ke mufradnya, pertama ada ya ayyuha. Ya ayyuha ini adalah kata sapaan untuk orang banyak yang artinya wahai. Ya ayyuha ini buat orang banyak ya, nggak bisa buat satu orang, tidak bisa. Kalau satu orang biasanya ya Ahmad, ya Muhammad, ya Ali, dan lain sebagainya. Kalau ya ayyuha berarti untuk sapaan orang banyak. Kemudian ada alladzina. Alladzina ini artinya orang-orang yang, atau jamak dari alladzi. Alladzina jamak dari alladzi. Kemudian ada amanu. Amanu ini artinya beriman, yang telah beriman. Karena dia jatuhnya fi'il madi ya, fi'il madi yang telah lampau. Dan kata amanu ini dari kata amana yu'minu. Jadi kata amanu itu fi'il madi untuk jamak banyak orang. Jadi yang udah lampau dan telah beriman, maksudnya yang telah beriman gitu. Angfiku. Angfiku itu dari kata anfaqo yunfiku. Anfaqonya fi'il madi, yunfiku fi'il mudhari'. Kalau anfiku itu fi'il amr atau kata perintah dari anfaqo yunfiku, yang artinya nafkahkanlah atau infakkanlah, bisa juga. Min harfu jar seperti biasa yang artinya dari. Thayyibat ini jamak dari kata thayyib. Ya, thayyibat ini jamak dari kata thayyib. Atau bahasa lain la ba'sa atau jayyid juga bisa. Yang artinya yang baik-baik. Jadi kan jamak dia. Kalau thayyib baik, thayyibat yang baik-baik. Ma artinya apa? Kasabtum. Kasabtum ini dari kata kasaba yaksibu. Jadi kasabtum fi'lul madi yang telah lampau untuk banyak orang. Kasabtum. Kalau buat laki-laki satu orang, kasabta. Kalau buat perempuan satu orang, kasabti. Kalau buat laki-laki atau perempuan dua orang, kasabtuma. Seperti itu. Yang artinya kamu usahakan. Wa mimma artinya dan dari apa? Akhrajna. Akhrajna itu dari kata akhraja yukhriju. Mengeluarkan artinya. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kalau akhrajna yang telah kami keluarkan. Jadi akhrajna ini fi'lul madhi dari kata akhraja yukhriju. Lakum itu kepemilikan buat banyak orang, untuk kamu, tapi di sini banyak orang maksudnya, untuk kamu sekalian. Min harfu jar
yang berarti dari, ard, bumi, wala, dan janganlah, tayammamu. Tayammamu di sini artinya memilih. Tayammamu ini diambil dari kata yammama. Yammama itu bisa berarti pergi atau menuju arah. Jadi seperti kata tayamum juga, tayamum kalau kita tidak ada air, kita bertayamum. Tayamum juga sama artinya ini. Karena karena tidak ada air, kita lebih memilih tayamum. Itu memilih dengan tayamum. Tayamum itu ya dengan debu itu kan maksudnya. Tapi tayamum di sini artinya memilih. Al-khabith itu yang buruk-buruk. Minhu, min itu dari, ditambah hu daripadanya. Tungfikuna, sama yang seperti yang awal tadi, dari kata anfaqo yunfiku. Berarti tunfikuna filul mudhari untuk banyak orang. Jadi tunfikuna ini fi'lul mudhari dari kata anfaqo yunfiku, tapi untuk banyak orang. Jadi tunfikun, kamu banyak orang. Walastum, padahal kamu tidak. Walastum, lastum berarti kamu sekalian tidak suka, tidak suka, tidak, kamu tidak. Walastum, padahal kamu tidak. Kamunya banyak ya, tum karena tum. Kalau walasta, kamu laki-laki satu, walasti, walastum, kamu, padahal kamu tidak. Biakhirihi, dari kata akhadha ya'khudhu, mengambilnya. Illa, melainkan artinya an tugmidu, kamu memincingkan mata. Berarti tugmidu di sini dari kata agmado yugmidu. Berarti tugmidu itu fi'lul mudhari dari kata agmado yugmidu. Agmado fi'lul madhi, yugmidu fi'lul mudhari. Tugmidu fi'lul mudhari untuk banyak orang. Fihi, padanya. Wa'lamu, wa'lamu ini kata perintah, maka ketahuilah, dan ketahuilah ini kata perintah, disuruh kita untuk mengetahui dan ketahuilah. Wa'lamu sendiri dari kata alima ya'lamu. Jadi wa'lamu ini fi'lul amr dari kata alima ya'lamu. Anna, bahwasanya Allah ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Masuk ke surat yang kedua, ayat surat Ali Imran, Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Al-ayah. Yang kurang lebih artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di sini ada harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kembali lagi kita lagi membahas tentang masalah ekonomi, pandangan Islam tentang ekonomi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya harta benda dalam bentuk emas dan perak itulah yang harta sesungguhnya. Bukan yang kita pakai sekarang, misalnya uang kertas dan lain sebagainya. Itu iya betul. Itu uang tapi tidak
dibilang uang palsu tidak, tapi dibilang asli juga tidak, uang kertas yang kita pakai sekarang. Tapi itu berlaku hanya di Indonesia. Misalnya kalau kita pakai uang kertas kita di Malaysia ataupun di Thailand, negara tetangga pun, itu uang kertas kita tidak akan laku. Tapi beda halnya dengan kalau kita bawa emas dari sini atau perak dari Indonesia, kita jual di Malaysia, Thailand, bahkan sampai Amerika pun tetap laku emas kita. Jadi itu perbedaannya. Ada kalau uang kertas ini tidak ada samannya, tidak ada harganya. Karena kalau uang kertas pun kalau kita robek-robek itu tidak ada harganya. Kalau emas kita putus-putus, kita congkel-congkel jadi debu pun kita kumpul-kumpulin, ada beratnya, itu tetap berharga. Kemudian kita lanjut ke mufradatnya, ada kata zuyyina. Zuyyina ini kata pasif ya, dari kata zayyana yuzayyinu, yang artinya menjadikan indah atau mendekorasi atau membuat perfect. Itu zuyyina. Zayyana yuzayyinu. Jadi zuyyina ini kalimat pasifnya dijadikan indah. Kalau zayyana yuzayyinu membuat indah, kalau zuyyina dijadikan indah. Linnasi bagi manusia, li itu kepemilikan, annas manusia, linnasi, hubbu itu dari kata ahabba yuhibbu hubban. Masdarnya dari ahabba yuhibbu yang artinya kecintaan. Asyahwat itu jamak dari syahwah. Syahwah itu artinya selera atau keinginan. Kalau syahwat berarti yang semua yang diinginkan, syahwat. Terus habis itu disebutkan min dari huruf jar ya, harfu jar dari nisa wal banin wal kontoratil mungkontorah. Itu nisa artinya wanita, jamak dari bukan jamak. Nisa ini memang perempuan ya, bukan jamak. Nisaun atau niswan atau niswah itu sama, artinya wanita. Wal banin itu jamak dari bin dan anak-anak. Wal kontoratil mukontoroh ini artinya satu kata dari kata kintor. Kintorun itu artinya 1 kuintal atau 100 kilo. Ya intinya banyak lah di sini. Berkilo-kilo atau bertonton lah maksudnya di sini. Dari min az-zahab, dari emas. Atau kata lain asjadun, itu emas juga. Wal fiddah artinya perak. Wal khail itu juga artinya itu kuda atau sekawanan kuda. Musawwamah itu yang memiliki penawaran, pilihan artinya dari kata musawwamah. Wal an'am ini binatang ternak atau dalam bahasa Arabnya masyiyah. Wal har itu artinya sawah atau ladang. Zalika demikian itu, mata'un itu adalah kesenangan dari kata matta'a yumatti'u. Mata'un jadi masdarnya dari kata matta'a yumatti'u. Al-haya kehidupan. Ad-dunya artinya dunya, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya yang terbaik tempat untuk kembali. Ma'ab itu dari kata abun, aba itu kembali. Kalau ma'ab berarti tempat kembali. Atau dalam bahasa Arab lainnya a'ada yu'idu, kembali. Aba itu kembali. Jadi kalau ma'ab tempat kembali. Kemudian ada Ali Imran ayat 3, Ali Imran ayat 133 afwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mufradatnya wasari'u, wasari'u artinya bersegeralah. Ini fi'lul amr, kata perintah dari kata sari'a yasri'u atau tasyara'a yatasara'u. Wasari'u. Dan bersegeralah kamu, perintah untuk banyak orang, ila harfu jar yang artinya kembali kepada maghfirah, ampunan, atau dari kata istaghfaro yastaghfiru, meminta ampunan. Kalau maghfirah berarti ampunan. Min harfu jar yang artinya dari. Rabbikum, Rob Tuhanmu, Rob itu Tuhan, ditambah kum Tuhan kalian semua. Wa jannatin arduha, dan surga. Arduha ini dikata arrodo yu'arridu, meluas artinya. Di sini maksudnya masdarnya arduha berarti masdarnya dari kata arrodo yu'arridu, ardon, ardun, luasnya. As-samawat wal ard, yang dimaksud surga yang luasnya seluas langit dan bumi. As-samawat itu jamak dari samaun yang artinya langit, ard, ardun artinya bumi. Uiddat lil muttaqin. Uiddat itu dari kata ista'adda yasta'iddu yang artinya disediakan, yang telah disediakan. Lil muttaqin, orang-orang, bagi orang-orang yang bertakwa. Atau takwa atau tuqa bisa, atau dari kata tawaqqa ya tawaqi yang artinya bertakwa. Lil muttaqin berarti orang-orang yang bertakwa. Lanjutannya dari ayat surat Al-Imran 133 ini 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kembali lagi ke ekonominya di sini, berinfak ya, karena kita punya harta, kita ada kewajiban untuk mengeluarkan, karena dari harta kita ada hak-hak orang lain 2,5% untuk kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan, tapi dengan syarat yang baik-baik ya. Kita keluarkan yang baik, yang menurut kita baik, masih layak dan tidak buruk. Dan kemudiannya alladzina jamak dari alladzi, orang-orang yang yunfikuna dari kata sama seperti yang di atas, dari kata anfaqo yunfiku, berarti yunfikuna fi'il mudhari dari kata anfaqo yunfiku, yang mereka nafkahkan. Fi harfu jar yang artinya dari, serra fi dia, apa kok dari, fi artinya di, serra itu artinya waktu suka, lapang, atau waktu senang. Serra dari kata surur atau masrur. Wad darra, dan di waktu susah. Darra itu bisa dari kata dararun atau darraun, sama, waktu susah. Wal kadhimina al-ghaib, wal kadhimina dari kata kadzama yakzimu, yang artinya orang-orang yang menahan. Wal kadhimina al-ghaib, membuat marah atau kemarahan. Ghaib itu dari kata agodo yughizu. Berarti al-ghaib masdarnya dari agodo yughizu. Wal afina itu artinya orang-orang yang memaafkan. Dari kata afi itu satu orang yang memaafkan. Kalau afina berarti orang banyak yang memaafkan. Jamak dari afina, jamak dari afi. Anin nas, an huruf jar. An-nas artinya manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah yuhibbu dari kata ahabba yuhibbu, fi'il mudhari'nya dari kata ahabba yuhibbu. Dan Allah menyukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, dari kata hasuna yahsunu. Muhsinin orang-orang yang berbuat kebaikan. Hasuna yahsunu berbuat baik.
berbuat kebaikan. Kemudian lanjut ke ayat surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya masalah Islam memandang ekonomi itu, kita juga disuruh berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta ya apa ya? Nggak lain dan tidak bukan sedekah, infak, zakat itu, zakat, infak, sedekah itu. Karena di dalam ekonomi Islam, instrumen ekonomi Islam itu ya ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, itu instrumen ekonomi Islam. Maksudnya bukan pajak instrumen ekonomi Islam itu. Karena di Islam tidak mengenal pajak kecuali untuk orang-orang yang non-muslim. Tapi kalau di Islam sebenarnya sedekah, zakat, infak, sedekah. Karena dengan zakat itu bisa membuat kesetaraan ekonomi dan sosial. Karena banyak pengaruh dari zakat itu orang-orang yang miskin jadi terbantu dan lain sebagainya. Mufradatnya pertama ada infiru. Infiru ini kata perintah atau fi'il amr dari kata nafara yunfiru. Berangkatlah kamu. Hifafan dalam keadaan ringan. Hifafan ini dari kata khaffafa yukhaffifu, ringan. Hifafan berarti dalam keadaan ringan. Wasikolan, wasakilan, wasikolan atau wasakilan. Wasikolan ini dalam keadaan berat juga dari kata sakola yusakilu. Wajahidu ini dari kata jahada yujahidu. Dan berjihadlah, ini fi'il amr dari kata jahada yujahidu. Bi amwalikum, amwal artinya harta. Amwal berarti jamak dari malun. Wa anfusikum, dan anfusikum ini jamak dari nafsun, nafas, jiwamu. Fi sabilillahi, fi harfu jar yang artinya di, sabil artinya jalan. Allah fi sabilillah, di jalan Allah. Zalikum, demikian itulah, khair, baik atau lebih baik, lakum, bagimu, in kuntum ta'lamun. In artinya jika, kuntum kamu, ta'lamun mengetahui. Ta'lamun dari kata alima ya'lamu. Berarti ta'lamun fi'lul mudhari' dari kata alima ya'lamu. Oke, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Jika masih ada pertanyaan ataupun sanggahan, masukan, karena kita sama-sama belajar, silakan langsung saja di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya ana mohon maaf, kepada Allah ana mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran minni ila hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.